Namaku Yeni Anggreni, usia 35 tahun. Orang mengenalku sebagai wanita kuat, pemimpin perusahaan tambang batu bara terbesar di Semarang. Tapi di balik gedung tinggi, jas elegan, dan mobil hitam berlapis kaca film, ada seorang perempuan yang kerap berbicara pada dirinya sendiri di depan cermin, mencoba meyakinkan bahwa semua ini pantas dipertahankan, meski kebahagiaan telah lama mati bersama lelaki yang dulu kucintai. Setiap pagi, aku berdiri di balkon lantai 8, menatap langit Semarang yang perlahan memutih karena kabut debu batu bara. Di bawah sana, ada seorang pria yang selalu hadir di tempat yang sama. Wisnu Chandra, penjual kopi keliling. Gerobaknya sederhana, penuh noda bekas tumpahan kopi, namun selalu bersih. Ia sering tersenyum pada siapapun, termasuk pada satpam kantorku yang kadang memandangnya dengan sinis. Aku tak tahu sejak kapan aku memperhatikan gerak tubuhnya, caranya menuang air panas ke dalam cangkir, atau bagaimana tangannya memutar sendok dengan kesabaran. Tapi tentu saja aku menepis semua itu. Aku, Yeni Anggreni, seorang pengusaha yang terbiasa melihat para lelaki bersetelan jas, bukan pria dengan tangan kasar yang bau kopi. Hari itu, di tengah rapat, pikiranku melayang. Aku menatap keluar jendela dan melihatnya lagi. Panas matahari membuat pelipisnya berkilau. Namun ia tetap bekerja dengan ketenangan yang anehnya membuat dadaku sesak. Aku meneguk air putih, mencoba menepis sesuatu yang tak seharusnya tumbuh. Bu Yeni, laporan produksi tambang bulan ini naik 2%, kata sekretarisku. Aku mengangguk pelan. Tapi jujur saja, aku tak benar-benar mendengarnya. Ada suara lain yang lebih lembut di kepalaku. Suara desis air yang dituangkan ke dalam gelas kopi. Malamnya, setelah semua karyawan pulang, aku masih di kantor. Di luar gerimis turun pelan, dan di tengah hujan itu, aku melihatnya menutup gerobak kopinya, menggulung plastik penutup agar air tak masuk. Gerakannya begitu tenang, seperti seseorang yang berdamai dengan kerasnya hidup. Aku tidak mengerti mengapa mataku terus mengikuti sosok itu, tapi semakin lama ku pandang, semakin aku merasa iri. Iri pada ketenangan yang tak lagi kupunya. Namun, dalam diam, egoku menolak semua itu. Aku hanya menganggapnya pengganggu. Seorang penjual kopi yang seharusnya tak berani berdiri terlalu dekat dengan pintu perusahaan sekelas milikku. Besoknya, aku memanggil satpam. Suruh orang itu pindah. Jangan parkir di depan kantor kita lagi, kataku dingin. Satpam itu tampak ragu. Tapi Bu Yeni, dia hanya jual kopi untuk karyawan. Aku bilang, pindahkan. Tak perlu berdebat. Entah kenapa suaraku bergetar setelah kalimat itu keluar. Ada sesuatu yang menekan dadaku, semacam rasa bersalah yang samar. Tapi gengsi lebih kuat dari nurani. Aku berbalik, masuk ke mobilku, menatap bayangan wajahku sendiri di kaca spion. Dingin, kuat, tapi kosong. Sore itu, untuk pertama kalinya, halaman depan kantorku terasa sepi. Tak ada aroma kopi yang biasa menembus jendela ruanganku. Tak ada senyum kecil yang tanpa sadar kutunggu. Dan malam itu, ketika aku menatap keluar dari jendela apartemen, aku sadar satu hal. Keheningan bisa menjadi hukuman paling menyakitkan bagi hati yang tak jujur pada dirinya sendiri. Aku menutup mata, tapi aroma kopi yang samar tetap tinggal di kepalaku. Seperti kenangan yang tak mau pergi. Sudah 3 hari aroma kopi itu tak lagi menyapa pagiku. 3 hari tanpa bunyi sendok beradu dengan gelas kaca, tanpa suara tawa kecil yang biasanya terdengar samar dari bawah kantor. Anehnya, suasana jadi hampa. Bahkan kicau burung di taman parkir terasa hambar. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap secangkir kopi hitam buatan sekretarisku. Rasanya pahit, tanpa jiwa. Mungkin kopinya terlalu pekat, Bu, katanya mencoba menebak. Aku hanya tersenyum singkat. Padahal, bukan pekatnya kopi yang membuatnya tak enak, tapi karena bukan tangan Wisnu yang meraciknya. Nama itu tak sengaja ku dengar dari salah satu staf keamanan. Wisnu Chandra,
katanya, lelaki sederhana yang setiap pagi mendorong gerobak kecil dari ujung jalan menjual kopi ke para pegawai yang lewat. Ia dikenal ramah, tak pernah menolak siapapun yang ingin mengutang, dan sering membagi segelas kopi gratis untuk tukang parkir. Aku mendengarkan cerita itu dalam diam. Setiap kalimat membuat dadaku semakin berat. Ada rasa bersalah yang tumbuh diam-diam, tapi egoku menolaknya mentah-mentah. Aku menenangkan diri dengan keyakinan dangkal bahwa aku hanya menjaga citra perusahaan. Namun di malam hari, bayangan wajahnya terus datang, seolah dunia sedang menertawakanku karena merindukan seseorang yang bahkan tak seharusnya ku sebut sejajar. Hari itu, aku memutuskan pulang lebih awal. Di tengah perjalanan, mobilku berhenti di lampu merah dekat pasar kecil. Di sanalah aku melihatnya lagi, mendorong gerobak. Kemejanya basah oleh keringat, namun wajahnya tetap teduh. Aku segera menunduk, berharap ia tak melihatku. Tapi ketika lampu hijau menyala dan mobil mulai melaju, sekilas mataku menangkap senyum kecilnya yang mengarah padaku. Entah mengapa, senyum itu membuat dadaku bergetar. Dan malam itu, aku menulis sesuatu di jurnal pribadiku. Aku takut. Bukan pada siapa dia, tapi pada apa yang kurasakan ketika melihatnya. Beberapa hari kemudian, takdir seolah mempermainkanku. Hujan deras turun saat rapat mendadak dengan investor luar negeri berakhir. Aku keluar dari gedung dengan payung di tangan, tapi langkahku terhenti saat melihat sosok itu. Berdiri di depan kantor, menunggu di bawah hujan. Gerobaknya terparkir di seberang jalan, basah kuyup. "Maaf Bu," katanya sopan ketika aku mendekat tanpa sadar. "Saya hanya menunggu hujan reda. Tidak jualan di sini lagi, sesuai perintah Ibu." Nada suaranya tidak menyinggung, tidak menyindir. Justru ada ketenangan yang membuatku malu pada diriku sendiri. Aku menatapnya. "Kau masih ingat?" tanyaku lirih. Wisnu tersenyum lembut. "Tentu Bu Yeni, saya tidak pernah marah. Semua orang punya alasannya sendiri." Kalimat sederhana itu menamparku. Aku yang terbiasa memerintah dihadapkan pada seseorang yang mampu memaafkan tanpa merasa direndahkan. Aku ingin mengatakan sesuatu, mungkin meminta maaf, mungkin sekadar menanyakan apakah ia baik-baik saja. Tapi sebelum kata itu sempat keluar, ponselku berdering. Panggilan dari Dewan Direktur. Seketika seluruh dunia kembali dingin. Aku menjauh, menatapnya sekali lagi sebelum masuk ke mobil. Namun dalam pantulan kaca, aku melihatnya menatapku pergi dengan senyum yang sama. Senyum yang membuatku sadar bahwa mungkin selama ini aku bukan wanita yang kuat seperti yang mereka bilang. Aku hanya wanita yang kesepian, terlalu takut untuk mengakui hatinya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis. Bukan karena kehilangan suami, tapi karena kehilangan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih rendah hati. Hari-hariku kembali berjalan seperti biasa, atau setidaknya terlihat begitu di mata orang lain. Aku menghadiri rapat, menandatangani kontrak, berbicara di depan investor. Semua tampak sempurna. Tapi di dalam diriku ada sesuatu yang mulai bergetar, seperti dinding beton yang retak sedikit demi sedikit tanpa suara. Sejak pertemuan singkat di bawah hujan itu, bayangan Wisnu tak mau pergi dari kepalaku. Kadang aku mencium aroma kopi ketika lewat di depan kantor. Padahal ia sudah lama tak berjualan di sana. Kadang aku menatap jendela, berharap melihat gerobaknya lagi di antara lalu lintas. Tapi yang kulihat hanya debu dan suara mesin truk tambang yang bergemuruh jauh di pelabuhan. Aku mencoba menepis semuanya. Aku memusatkan diri pada pekerjaan, berusaha meyakinkan bahwa aku terlalu tinggi untuk merindukan lelaki seperti dia. Tapi semakin aku berusaha menolak, semakin rasa itu tumbuh liar. Suatu sore, sekretarisku Rina mengetuk pintu ruanganku. "Bu Yeni," katanya ragu. "Tadi ada seseorang yang menitipkan ini di pos keamanan." Ia meletakkan sebuah bungkus kecil di mejaku. Kain coklat sederhana,
terikat pita lusuh. Di dalamnya, sebotol kecil kopi bubuk dan selembar kertas bertuliskan tulisan tangan yang kukenal. Untuk Ibu Yeni. Maaf kalau dulu saya terlalu sering membuat aroma kopi mengganggu udara kerja Ibu. Tapi saya harap, ketika Ibu mencium wangi ini lagi, itu bukan gangguan, melainkan kenangan baik. Wisnu, tanganku bergetar. Hatiku seketika terasa penuh. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang menyerang. Rasa malu dan gengsi yang menampar keras. Aku segera menyembunyikan paket itu di dalam laci, namun malamnya aku tidak bisa tidur. Aku membuka laci itu lagi, menuang sedikit bubuk kopi ke gelas, menyeduhnya dengan air panas. Aromanya menyeruak, menembus segala lapisan pertahananku. Aku meneguknya perlahan, dan tiba-tiba air mata jatuh tanpa izin. Rasa kopi itu pahit tapi hangat, seperti penyesalan yang terlambat disadari. Keesokan harinya, rapat dengan Dewan Direksi berubah tegang. Ada laporan keuangan yang tidak seimbang. Beberapa proyek tambang fiktif muncul dalam catatan akuntansi. Aku menatap layar proyektor, jantungku berdetak cepat. Siapa yang bertanggung jawab atas laporan ini? Tanyaku tegas, salah satu direktur keuangan menunduk. Bagian audit menyebutkan ada transaksi besar yang tidak jelas asalnya. Semua atas nama Ibu Yeni. Seketika ruang rapat menjadi sunyi. Tatapan mereka menusukku seolah aku pelaku. Aku merasa tenggorokanku kering. Itu tidak mungkin. Aku tak pernah menandatangani proyek semacam itu. Tapi kenyataan tak berpihak padaku. Beberapa dokumen menunjukkan tanda tangan digital atas namaku. Aku tahu betul itu hasil manipulasi. Tapi siapa yang berani melakukannya? Siapa yang berani mengkhianati aku dari dalam? Malamnya aku duduk di ruang kerjaku sendirian. Lampu-lampu gedung sudah padam. Aku menatap kaca jendela yang memantulkan bayangan seorang wanita tegar. Tapi matanya nyaris pecah. Aku telah memberi kepercayaan penuh pada bawahanku, pada orang-orang yang hanya menunduk ketika aku lewat. Tapi ternyata menyusun jebakan di balik punggungku. Kupandangi berkas-berkas di meja, lalu aku tersenyum getir. Mungkin ini balasan semesta. Aku yang pernah mengusir seorang lelaki sederhana tanpa alasan, kini diusir perlahan dari singgasanaku sendiri oleh orang-orang yang kucintai dalam bentuk kekuasaan. Telepon di meja berdering pelan. Dari Rina, Bu, saya baru dengar kabar. Dewan akan mengadakan rapat darurat besok. Mereka ingin membahas posisi Ibu. Aku menghela napas. Terima kasih Rina, istirahatlah. Begitu teleponku tutup, aku memandang gelap di luar jendela. Dan entah dari mana datangnya, aku teringat senyum Wisnu. Tenang, tulus, dan hangat di tengah hujan. Senyum yang dulu ku campakan. Untuk pertama kalinya aku sadar, bukan uang atau jabatan yang membuat seseorang berharga, tapi ketulusan yang kadang datang dari tempat yang paling sederhana. Aku menggenggam secangkir kopi pemberiannya, menatap uap yang perlahan naik ke udara, dan aku berjanji dalam hati, jika dunia hendak menjatuhkanku, maka aku akan jatuh dengan anggun, lalu bangkit kembali bukan untuk membalas dengan amarah, tapi dengan kebijaksanaan yang lahir dari luka. Aku datang ke kantor pagi itu dengan langkah pelan. Matahari belum sepenuhnya naik di langit Semarang, tapi sinarnya sudah menembus kaca gedung tinggi, menyorot wajahku yang tanpa makeup, tanpa topeng. Aku tidak lagi ingin terlihat sempurna. Hari ini aku hanya ingin menjadi diriku sendiri, seorang wanita yang terluka tapi tidak hancur. Rapat darurat dimulai pukul 8 tepat. Semua direktur duduk rapi di ruang konferensi, tatapan mereka menusuk. Sebagian iba, sebagian menunggu kejatuhanku seperti singa menatap mangsa. Di ujung meja, ketua dewan membuka suara, Bu Yeni, berdasarkan hasil audit internal, ditemukan sejumlah transaksi tidak sah yang ditandatangani atas nama Anda. Kami perlu kejelasan. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Baik, kataku tenang. Kalau begitu, mari kita buka semuanya. Selama berhari-hari aku tak tidur, memeriksa ulang setiap catatan, setiap jejak digital, setiap izin operasional tambang.
Dan malam tadi aku menemukan sesuatu, titik kecil yang bisa membalikan keadaan. Seseorang di bagian keuangan memalsukan tanda tanganku, dan semua file itu terhubung pada satu akun pribadi milik Wakil Direktur Operasional, Bayu Prasetyo, orang yang dulu kukira sahabat. Aku menyerahkan flash disk ke bagian IT. Dalam hitungan menit, data ditampilkan di layar besar. Bukti transfer, tanda tangan digital, dan percakapan email yang menunjukkan manipulasi itu. Ruang rapat menjadi sunyi. Semua mata beralih pada Bayu yang wajahnya pucat. "Jadi ini permainanmu," kataku pelan. "Kau ingin menjatuhkanku supaya bisa mengambil alih posisi ini." Ia terdiam. Hanya matanya yang bergerak gelisah, mencari jalan keluar. "Bu Yeni, Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak perlu menjelaskan. Kejahatan paling busuk bukan dilakukan oleh musuh, tapi oleh mereka yang kita percayai. Kalimat itu menggantung di udara. Lalu aku berdiri meninggalkan ruang rapat yang membeku. Tapi sebelum pintu tertutup, aku sempat melihat tatapan kagum dari beberapa direktur yang dulu meragukanku. Mungkin untuk pertama kalinya mereka melihatku bukan sekadar pemimpin, tapi manusia yang tahu cara berdiri tegak meski dijatuhkan dari dalam. Namun begitu aku keluar dari ruangan itu, air mataku jatuh juga. Kemenangan kecil itu terasa pahit, karena aku sadar. Kebenaran memang menenangkan, tapi tak selalu menyembuhkan. Hari mulai siang. Aku melangkah keluar dari gedung, menatap jalanan yang ramai. Dan di sana, di sisi seberang, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Gerobak kopi itu kembali. Wisnu berdiri di sana, sedang menuang air ke teko. Matanya terangkat bertemu pandang denganku. Untuk sesaat dunia berhenti berputar. Aku mendekat perlahan. Ia menatapku dengan senyum yang sama. Senyum yang dulu membuatku marah tanpa alasan. "Bu Yeni?" katanya lembut. Lama tak terlihat. "Mau kopi?" Aku mengangguk pelan. "Tapi kali ini, biar saya yang bayar lebih." Ia tertawa kecil. "Tidak perlu, Bu. Harga kopi tidak berubah hanya karena yang membelinya berbeda." Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi terasa seperti tamparan halus. Sementara aku sibuk menjaga gengsi, ia tetap jadi dirinya sendiri. Tulus, apa adanya. Aku memandangi tangannya yang sibuk mengaduk kopi. "Kau tidak marah waktu itu aku mengusirmu?" tanyaku akhirnya. Ia menggeleng. "Tidak. Kadang orang yang sedang terluka memang mudah menolak cahaya. Tapi bukan berarti ia tak pantas mendapatkannya kembali." Aku menatapnya lama. Angin membawa aroma kopi yang hangat bercampur dengan debu kota. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Hari itu, aku memutuskan sesuatu yang mungkin dianggap gila oleh banyak orang. Aku mengambil cuti panjang, meninggalkan kursi direksi, dan memulai proyek sosial kecil. Membuka kedai kopi di depan tambang milikku, bekerja sama dengan Wisnu. Anggap saja ini cara untuk menebus kesombonganku dulu, kataku ketika ia menatapku heran. "Tapi Bu Yeni, jangan panggil aku Bu. Panggil saja Yeni." Dan entah kenapa, ketika ia memanggilku begitu, ada sesuatu di dalam dada yang terasa pulih. Malamnya, aku menatap kota Semarang dari balkon apartemenku. Cahaya lampu berkilauan di bawah sana, seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi. Aku meneguk kopi buatan Wisnu. Aromanya lembut, tidak terlalu manis, tidak terlalu pahit. Dan dalam diam aku tahu, kebangkitanku bukan hanya soal membuktikan siapa yang benar, tapi juga soal memaafkan diriku sendiri. Kedai kopi kecil itu berdiri tepat di sisi jalan dekat tambang, di bawah pohon trembesi yang rimbun. Hanya berdinding kayu, dengan papan nama sederhana bertuliskan Kopi Anggreni. Ide dari Wisnu, yang katanya, nama itu terdengar seperti kehangatan yang tumbuh dari abu. Setiap pagi aku datang lebih awal dari siapapun, tak lagi mengenakan jas mahal atau sepatu hak tinggi, hanya kemeja putih dan celana jeans, rambut diikat seadanya.
Para karyawan tambang yang dulu menunduk hormat kini menatapku dengan bingung. Mungkin heran melihat bos besar mereka menuang air panas dan mengaduk kopi. Tapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar hidup. Wisnu mengajarkanku cara menakar gula, memahami perbedaan aroma antara kopi Robusta dan Arabica, juga bagaimana mendengarkan bunyi air mendidih yang bernyanyi sebelum dituangkan. Hal-hal kecil yang dulu tak pernah kupikir penting, kini menjadi ritual yang menenangkan. Rahasia kopi yang enak itu bukan di gula atau bijinya, katanya suatu pagi sambil menatap langit Semarang yang diselimuti kabut tambang. Tapi di hati orang yang membuatnya. Aku tersenyum. Maka tak heran kopimu selalu menenangkan. Hari-hari berlalu, dan hubungan kami tumbuh tanpa perlu kata cinta. Setiap senyum, setiap cangkir yang ia sodorkan seolah membawa pesan yang tak terucap. Tapi di balik semua itu, aku masih menyimpan luka lama. Pengkhianatan yang belum sepenuhnya sembuh. Suatu malam, aku menerima surat elektronik dari Dewan Direksi. Mereka meminta aku kembali ke kantor. Bayu, orang yang pernah menjebakku, sudah dipecat. Dan sahamku yang sempat dibekukan kini dikembalikan. Perusahaan membutuhkan Anda lagi, Bu Yeni, tulis mereka. Aku menatap layar laptop lama tanpa menjawab. Di meja, secangkir kopi masih mengepulkan uapnya. Wisnu datang menghampiri, wajahnya teduh seperti biasa. Masih belum yakin mau kembali? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Aku takut. Begitu aku kembali, aku akan kehilangan diriku lagi. Dunia mereka terlalu dingin. Ia menatapku lama, seolah sedang membaca hatiku. Kalau begitu jangan kembali untuk membuktikan apa-apa. Kembalilah hanya kalau kau ingin menyembuhkan. Kata-kata itu menembus hatiku. Malam itu, aku menangis diam-diam di pojok kedai, di antara aroma kopi yang menenangkan. Aku menangis bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa dimengerti tanpa harus menjelaskan apapun. Keesokan harinya, aku datang ke kantor lagi, tapi kali ini berbeda. Aku bukan lagi Yeni yang sombong dan tak tersentuh. Aku datang sebagai Yeni yang baru, yang pernah jatuh, tapi tahu bagaimana berdiri dengan lembut. Para pegawai terdiam ketika aku melangkah masuk. Tak ada kemarahan di wajahku. Aku tersenyum pada mereka semua, lalu berkata, mulai hari ini, aku ingin perusahaan ini punya aroma yang berbeda. Bukan hanya bau batu bara dan ambisi, tapi juga kejujuran. Aku menatap meja besar di ruang rapat yang dulu menjadi medan pertempuran. Di atasnya, aku meletakkan satu termos besar berisi kopi buatan Wisnu. Silakan. Hari ini aku yang menyeduh. Mereka saling pandang, ragu, lalu perlahan mendekat. Satu persatu meneguk dan senyum kecil mulai bermunculan. Suasana tegang yang dulu membekap kantor itu perlahan mencair oleh aroma hangat dari cangkir-cangkir sederhana. Dan disitulah aku tahu, balas dendam paling elegan bukanlah menjatuhkan siapapun, melainkan menunjukkan bahwa aku tidak pernah hancur. Aku memilih untuk tetap lembut, meski pernah diremukkan. Sore itu, ketika matahari tenggelam di balik gedung-gedung tambang, Wisnu datang menjemputku. Ia tidak berkata banyak, hanya menatapku dengan mata yang seolah berkata, "Kau sudah pulang." Aku tersenyum, membalas tatapannya. "Wisnu," kataku pelan, "kalau aku minta satu hal, apakah kau akan menolaknya?" Ia menatap heran, tergantung apa permintaannya. Aku menatapnya, senyumku gemetar. "Tolong, jangan pergi dari hidupku." Dan saat angin sore menghembuskan aroma kopi ke seluruh kota, aku tahu, perjalanan kebangkitanku baru saja benar-benar dimulai. Sejak hari itu segalanya berubah, pelan tapi pasti. Kopi dan tambang, dua dunia yang dulu terasa berlawanan, kini berjalan berdampingan di hidupku. Aku masih datang ke kantor seperti biasa, tapi setelah matahari condong ke barat, aku selalu melangkah ke kedai kecil itu. Tempat di mana dunia terasa lebih manusiawi, lebih hangat dan lebih
Jujur, Wisnu kini bukan lagi hanya penjual kopi keliling. Ia menjadi rekan usahaku. Juga seseorang yang tak pernah kusangka akan mengambil ruang begitu besar di hati ini. Caranya berbicara masih sederhana, tapi tiap kata seperti biji kopi yang perlahan larut dalam air panas, menyebar, menenangkan tapi meninggalkan rasa dalam. Suatu sore, langit Semarang berubah jingga keemasan. Di halaman depan kedai, aku dan Wisnu duduk berdua, menatap lalu lalang pekerja tambang yang pulang dengan wajah lelah namun bahagia. Aneh ya, kataku lirih, menatap uap kopi di tanganku. Dulu aku menganggap orang seperti mereka tak akan pernah mengerti hidupku. Tapi sekarang, justru aku belajar dari mereka tentang makna bekerja dan bersyukur. Wisnu tersenyum, menatapku dari balik rim cangkir. Karena dulu ibu melihat dari atas, sekarang ibu belajar melihat dari samping. Aku menatapnya. Kau selalu bicara seperti seorang filsuf, Wisnu. Ia tertawa kecil. Bukan filsuf, Bu. Hanya orang yang belajar dari pahitnya kopi. Aku ikut tersenyum. Tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Perasaan yang tak lagi bisa kusebut kagum, tapi juga terlalu dalam untuk sekadar rasa suka. Aku mulai menyadari bahwa aku menunggu suaranya setiap pagi, menunggu langkahnya yang berat tapi pasti, menunggu tawa kecilnya yang bisa membuat seluruh hari terasa ringan. Namun cinta, seperti halnya kopi, tak pernah datang tanpa rasa getir. Suatu malam, aku menerima undangan gala dinner dari Asosiasi Pertambangan Nasional. Acara besar, dihadiri para pengusaha ternama dan pejabat tinggi. Mereka memintaku hadir sebagai tamu kehormatan. Aku ragu, tapi Wisnu justru mendorongku untuk pergi. Jangan lupakan dunia yang sudah ibu bangun dengan keringat dan air mata, katanya lembut. Saya tahu, tempat ibu bukan hanya di kedai kecil ini. Malam itu aku datang, mengenakan gaun hitam elegan, rambut disanggul rapi, wajah kembali seperti Yeni Anggraini yang dulu, wanita kuat, anggun, tak tersentuh. Namun ketika sorotan lampu dan tepuk tangan menyambutku, aku tak lagi merasa bangga seperti dulu. Semua kemewahan itu terasa hampa. Sampai tiba-tiba, dari kejauhan, aku mencium aroma kopi. Samar tapi nyata, aku tersenyum tanpa sadar. Di tengah keramaian dan musik, pikiranku melayang pada sosok Wisnu yang mungkin saat ini sedang menutup kedai, menyapu lantai kayu, dan menatap langit malam sendirian. Ketika pulang, aku mendapati kedai itu sudah sepi. Tapi di meja, ada secangkir kopi yang masih hangat dan secarik kertas kecil. Untuk Yeni. Kadang, bintang paling terang tidak perlu bersinar di langit. Cukup di hati seseorang. Aku memegang kertas itu lama. Uap kopi menari pelan di udara. Hujan turun ringan, membasahi daun-daun trembesi. Dalam keheningan itu, aku menatap secangkir kopi dan berbisik pelan, Wisnu, apa aku terlalu sombong untuk menyebut ini cinta? Hari-hari berikutnya, aku tak lagi mencoba menepis rasa itu. Aku membiarkannya tumbuh, seperti kopi yang perlahan menguatkan aromanya saat diseduh. Kadang aku menatap Wisnu diam-diam, memerhatikan kerutan di ujung matanya ketika ia tertawa, atau caranya memperbaiki tali gerobak yang mulai usang. Dan setiap kali ia menatapku balik, dunia seolah berhenti berputar hanya untuk memberi kami waktu sedikit lebih lama. Di bawah langit Semarang yang mulai lembut, aku sadar, cinta tak selalu datang dengan pesta megah atau janji besar. Kadang, ia hadir diam-diam di sela aroma kopi, di antara dua hati yang sama-sama pernah hancur, tapi memilih untuk saling menyembuhkan. Langit sore. Semarang berwarna oranye keemasan ketika aku menatap keluar dari jendela ruanganku di lantai 8. Dari atas, aku bisa melihat mobil-mobil berderet di sepanjang jalan. Dan di antara mereka, seperti biasa, gerobak kopi Wisnu tampak berdiri anggun di sudut parkiran. Lelaki itu sedang sibuk menyiapkan air panas. Sesekali menatap ke arah kantor dengan ekspresi yang tak bisa kuartikan. Aku menyesap anggur merah di tanganku, berusaha menenangkan hati yang entah kenapa terasa aneh,
sejak beberapa hari terakhir. Sudah seminggu ini aku memperhatikan Wisnu dari jauh. Bukan karena tertarik, setidaknya begitu kupikir, tetapi karena rasa penasaran yang tumbuh pelan-pelan seperti benih liar. Ada sesuatu tentang ketenangan wajahnya, caranya berbicara sopan pada pelanggan, atau mungkin senyumnya yang tampak tulus meski peluh membasahi keningnya. Dan itu mengganggu pikiranku. Aku membenci fakta bahwa aku, Yeni Anggreni, CEO tambang batubara terbesar di Semarang, bisa kehilangan fokus hanya karena seorang penjual kopi keliling. Sore itu, entah karena dorongan apa, aku menuruni lift dan berjalan keluar menuju parkiran. Sekali lagi aku melihatnya, ia sedang menata gelas-gelas plastik. Matanya terangkat ketika aku mendekat. "Bu Yeni," katanya dengan suara pelan namun mantap, seperti seseorang yang tahu bagaimana menghormati tanpa merendah. Aku hanya mengangguk kecil. "Kopi satu, pahit?" Ia tersenyum samar. "Kopi pahit untuk hari yang manis?" Kalimatnya sederhana, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat dadaku terasa aneh. Aku menunduk, pura-pura memeriksa ponsel. Padahal aku hanya berusaha menenangkan degup jantung yang mendadak berlari. Saat ia menyerahkan cangkir kopi itu, jariku tanpa sengaja menyentuh tangannya. Hangat, kasar, nyata. Aku menarik tanganku cepat-cepat. "Terima kasih," ucapku singkat, lalu berbalik menuju mobil. Tapi langkahku terhenti ketika ku dengar ia berkata lirih, "Kalau pahitnya terlalu kuat, tambahkan sedikit gula. Bu, kadang yang pahit pun bisa jadi nikmat kalau tahu cara menikmatinya." Kalimat itu menghantamku lebih dalam dari yang seharusnya. Seakan ia bicara bukan tentang kopi, tapi tentang hidupku, tentang kesepianku yang kian menyesakkan setiap malam. Beberapa hari setelah itu, aku mulai mencari alasan untuk keluar sore-sore. Kadang pura-pura meninjau proyek, kadang hanya kebetulan lewat depan kantor. Aku tahu ini konyol, tapi ada bagian dalam diriku yang merasa tenang setiap melihatnya. Ia berbeda, tak seperti para pria berjas yang hanya melihatku sebagai simbol status atau peluang bisnis. Wisnu memandangku seolah aku, manusia. Namun ego masih membelenggu. Aku tetap menjaga jarak, tetap berbicara dengan nada dingin, seolah tembok kesombongan yang kubangun selama ini tak boleh retak. Tapi setiap malam, ketika aku menatap langit kota dari balkon apartemen, bayangan senyum Wisnu selalu muncul di benakku. Diam-diam menembus benteng harga diriku yang mulai goyah. Aku mulai menyadari sesuatu yang menakutkan, bahwa mungkin dinding keangkuhanku mulai retak. Dan dari celah kecil itu, cahaya lembut seorang penjual kopi sedang perlahan masuk, menerangi bagian hatiku yang telah lama gelap. Malam itu, hujan turun deras di Semarang. Dari balik kaca apartemenku, gemuruhnya terdengar seperti nyanyian pilu yang mengiringi kesepian. Aku duduk di ruang tamu, mengenakan gaun satin biru tua, menatap secangkir kopi yang mengepul di hadapanku. Anehnya, kopi itu bukan racikan dari mesin mahal di dapurku, melainkan kopi buatan Wisnu yang kubeli sore tadi sebelum hujan mengguyur kota. Entah mengapa rasa pahitnya terasa berbeda. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya, seolah setiap tetesnya membawa ketulusan. Dan di tengah sunyi aku tiba-tiba bertanya pada diri sendiri. Kapan terakhir kali aku merasa diperhatikan tanpa pamrih? Kapan terakhir kali seseorang berbicara padaku tanpa motif, tanpa ingin memanfaatkan posisiku sebagai seorang CEO? Aku mengingat bagaimana Wisnu menatapku siang tadi. Matanya jernih, tidak menunduk, tidak juga menantang, hanya menatap dengan cara yang tulus. "Kalau hujan turun begini, Bu, kopi terasa lebih hangat," katanya sambil membungkus cangkir kertas. "Asal diminum dengan hati yang tenang." Aku hanya menjawab dengan senyum tipis. Tapi sekarang, kata-katanya terus bergema di kepalaku. Di sisi lain, hidupku di kantor mulai terasa kosong. Para direktur sibuk dengan agenda mereka sendiri, dan aku tahu beberapa di antaranya mulai mempertanyakan kepemimpinanku. Ada rapat-rapat yang sengaja dilakukan tanpaku, laporan keuangan yang disembunyikan di balik tumpukan data.
Mereka menganggap aku terlalu sibuk dengan hal-hal pribadi. Mungkin benar, sebab pikiranku kini sering melayang pada aroma kopi, pada senyum seorang pria sederhana yang entah kenapa terasa lebih jujur dari siapapun di sekelilingku. Suatu sore, aku memutuskan untuk berbicara dengannya lebih lama. "Kenapa kamu mau jualan kopi di sini, Wisnu?" tanyaku sambil bersandar di mobil. Ia menatap ke langit, sejenak terdiam sebelum menjawab, "Karena di tempat ini orang-orang bekerja keras, Bu." Tapi kadang mereka lupa berhenti sejenak, menghirup aroma kopi, dan mengingat bahwa hidup bukan cuma angka dan target. Aku tertawa kecil. "Kamu bicara seperti seorang filsuf." Ia tersenyum lembut. "Mungkin karena saya pernah kehilangan segalanya, Bu. Jadi saya belajar, yang sederhana pun bisa jadi berarti." Kata-kata itu menohok. Aku yang kehilangan suami. Aku yang pernah menangis di antara tumpukan harta. Aku merasa seolah ia sedang bercerita tentangku. Kami sama-sama terluka, tapi ia memilih menenun lukanya menjadi ketenangan, sedangkan aku menutupi lukaku dengan kesombongan. Hujan berhenti malam itu, tapi ada badai lain yang mulai tumbuh di dalam diriku. Aku tahu perasaan ini tak seharusnya ada. Aku, Yeni Anggraini, wanita yang dihormati, ditakuti, bahkan diidolakan, tidak seharusnya membiarkan hatinya jatuh pada lelaki seperti Wisnu. Tapi setiap kali aku mencoba melupakannya, aku justru semakin ingat. Aku menatap keluar jendela, pada bayangan kota yang memantulkan cahaya lampu jalan. Di sana, di antara aroma tanah basah dan kopi yang masih mengepul, aku sadar sesuatu. Aku bukan hanya mengagumi Wisnu. Aku mulai merindukannya. Dan kerinduan itu, pelan tapi pasti, mulai mengikis tembok terakhir yang kubangun di sekeliling hatiku. Siang itu, Semarang terpanggang terik. Jalanan depan kantorku dipenuhi debu dan suara klakson yang bersahutan. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, mataku hanya terpaku pada satu sosok, Wisnu, dengan gerobak kopi tuanya yang berdiri setia di bawah pohon flamboyan. Kemeja lusuhnya sudah basah oleh keringat, tapi senyumnya tetap ada, ringan, seolah dunia tak pernah benar-benar berhasil menekannya. Entah sejak kapan kebiasaanku berubah. Dulu, aku menatapnya dengan rasa iba bercampur sombong. Kini, setiap kali melihatnya, ada sesuatu yang hangat mengalir di dadaku. Sesuatu yang membuat langkahku melambat tanpa kusadari. Bahkan sekretarisku, Rani, sempat bertanya heran. "Bu Yeni, akhir-akhir ini ibu sering turun ke parkiran. Ada inspeksi baru ya?" Aku hanya tersenyum samar. "Ya, bisa dibilang begitu." Hari itu aku kembali menghampiri gerobaknya. "Wisnu," panggilku pelan. Ia menoleh, wajahnya langsung berubah hangat. "Bu Yeni," seperti biasa, kopi pahit. Aku menggeleng. Hari ini aku mau yang manis. Ia tertawa kecil, menyiapkan pesanan dengan gerak tangan yang cekatan. "Wah, perubahan suasana hati, ya?" "Bisa jadi," jawabku. Mungkin aku mulai lelah dengan rasa pahit. Kami tertawa. Obrolan sederhana itu mengalir begitu saja, seolah dunia di sekeliling kami berhenti berputar. Tak ada status, tak ada kesenjangan. Hanya dua manusia yang bicara dari hati ke hati. Namun di balik tawa itu, hatiku berperang. Malam-malamku kini dipenuhi dilema antara logika dan perasaan. Aku tahu aku tak seharusnya jatuh cinta pada lelaki sepertinya. Dunia kami terlalu berbeda. Aku pemilik perusahaan besar, ia hanya penjual kopi keliling. Tapi semakin aku mencoba mengingkari, semakin kuat perasaan itu menuntut pengakuan. Suatu malam aku memandangi cermin di kamar, menatap wajahku sendiri. Wajah yang selama ini kukenakan seperti topeng. Di balik makeup sempurna dan busana elegan,
Ada wanita yang rapuh, yang mendamba disayangi bukan karena kekayaannya, melainkan karena dirinya. Apakah aku gila? Bisikku pada bayangan sendiri. Jatuh cinta pada lelaki yang bahkan tak punya apa-apa. Namun hati kecilku menjawab lembut. Ia punya sesuatu yang semua pria lain tidak punya. Ketulusan. Keesokan harinya, aku kembali menemuinya. Hanya untuk melihatnya, hanya untuk mendengar suaranya yang menenangkan. Tapi kali ini berbeda. Saat aku berdiri di depan gerobaknya, Wisnu menatapku lama, seolah ingin membaca isi hatiku. "Bu Yeni," katanya perlahan, "Ibu kelihatan lelah. Ada yang bisa saya bantu?" Aku menatapnya dalam diam. "Tidak, Wisnu. Tapi entah kenapa, aku merasa tenang setiap bicara denganmu." Ia tidak menjawab, hanya tersenyum. Senyum yang sederhana tapi menenangkan. Dan di detik itu, aku tahu tak ada jalan untuk mundur lagi. Aku, Yeni Anggraini, yang pernah berdiri di puncak kekuasaan dan kesombongan, kini jatuh cinta. Bukan pada harta, bukan pada kekuasaan, tapi pada pria sederhana yang menjual kopi dengan hati yang hangat. Namun di balik kebahagiaan kecil itu, aku belum tahu. Badai besar sedang menunggu. Sebab cinta yang datang dari dua dunia berbeda, tak pernah dibiarkan berjalan tanpa ujian. Hari itu, Semarang berawan lembut. Angin sore berembus manja di antara pohon-pohon flamboyan, dan aroma kopi dari gerobak Wisnu menyeruak ke udara, menciptakan semacam ketenangan yang aneh di tengah kesibukan kantor. Aku duduk di bangku taman depan gedung, ditemani segelas kopi buatan tangannya. Dunia terasa begitu damai. Wisnu duduk di seberangku, membersihkan gelas-gelas plastik sambil bersenandung pelan. Aku memperhatikannya tanpa banyak bicara, gerak, tangannya, matanya yang teduh, bahkan cara ia menghela napas pun menenangkan. Sesuatu dalam diriku sudah berubah. Aku tak lagi memandangnya dari atas, tapi dari sisi yang sejajar, manusia ke manusia. Namun, di balik ketenangan itu, mata-mata selalu mengawasi. Beberapa staf kantor mulai berbisik. Sekretaris pribadiku bahkan sempat memperingatkan, "Bu Yeni, orang-orang mulai membicarakan hubungan ibu dengan penjual kopi itu. Saya takut citra ibu bisa terganggu." Aku menatapnya dengan tenang. "Citra tidak akan berarti kalau hidupku kosong, Rani." Ia menunduk, tak berani membantah. Tapi di dalam hatiku, aku tahu gosip itu sudah terlanjur menyebar. Sore itu, ketika aku hendak masuk ke mobil, suara lantang dari seseorang membuat langkahku berhenti. "Bu Yeni." Aku menoleh. Itu Rendra, salah satu direktur muda di perusahaanku, pria ambisius yang sejak lama menaruh perhatian padaku. "Tidak kusangka ibu bisa serendah ini," katanya dengan nada sinis sambil melirik ke arah Wisnu. "Dari CEO tambang batubara jadi pelanggan tetap penjual kopi jalanan. Apa sekarang selera ibu turun, ya?" Kata-kata itu menghantamku seperti cambuk. Darahku berdesir. Sebelum aku sempat menjawab, Wisnu berdiri, menatap Rendra tanpa marah, tapi dengan ketegasan yang mengejutkan. "Maaf, Pak. Saya hanya jualan kopi. Tapi kalau Bapak ingin menghina, jangan lakukan di depan orang yang saya hormati." Suasana seketika hening. Aku melihat wajah Rendra memerah karena malu, lalu pergi dengan langkah terburu-buru. Aku terdiam, menatap Wisnu yang kini berusaha menenangkan diri. "Kenapa kamu meladeni dia?" tanyaku akhirnya. Ia menatapku lembut. "Karena saya tidak suka melihat orang lain direndahkan."
apalagi oleh mereka yang tak tahu makna hormat. Ada sesuatu di dalam dadaku yang bergetar hebat. Aku ingin menangis, tapi juga ingin tersenyum. Lelaki ini, meski sederhana, punya jiwa yang lebih besar dari banyak orang berjas di sekelilingku. Namun sejak kejadian itu, segalanya berubah. Di kantor, sikap para staf menjadi dingin. Beberapa mitra bisnis mulai menjauh, seolah aku telah melakukan dosa besar hanya karena berhubungan dengan pria miskin. Bahkan Rendra menyebarkan kabar bahwa aku terlalu dekat dengan rakyat kecil. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemen, menatap gemerlap lampu kota yang samar. Di tanganku, segelas kopi buatan Wisnu masih mengepul hangat. Tapi di hati, ada luka yang mulai menganga. Luka yang datang bukan dari cinta, melainkan dari pandangan manusia yang selalu mengukur kebahagiaan dengan uang dan status. Aku tahu badai ini belum selesai. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak ingin bersembunyi. Aku tak ingin lagi melindungi harga diriku dengan kesombongan. Karena kali ini, aku ingin melindungi sesuatu yang jauh lebih berharga. Cinta yang sederhana, tapi sungguh, tulus, dan nyata. Siang di Semarang terasa ganjil hari itu. Langit tak terlalu cerah, tapi juga tak kelam. Awan berarak perlahan seperti sedang menahan hujan yang enggan turun. Dari jendela ruanganku, aku menatap keluar, melihat Wisnu seperti biasa berdiri di sisi parkiran, sibuk melayani pelanggan yang datang silih berganti. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia tampak lebih diam, lebih hati-hati dalam setiap geraknya. Aku tahu alasannya. Setelah insiden dengan Rendra, semua orang di kantor mulai memperhatikannya. Beberapa karyawan bahkan memotret diam-diam, menyebarkan gosip di grup internal. Aku tahu karena Rani, sekretarisku, menunjukkan semuanya dengan wajah cemas. Bu, ini sudah sampai ke telinga dewan. Mereka bilang ibu terlalu dekat dengan kalangan bawah, katanya hati-hati. Aku menatap layar ponselnya. Foto aku dan Wisnu sedang berbicara di dekat gerobak kopi. Diambil dari jauh, tapi cukup jelas untuk menimbulkan asumsi. Aku tersenyum getir. Dunia memang cepat menilai, ya. Mereka tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rani menggigit bibir. Saya hanya khawatir, Bu. Dunia bisnis kejam. Orang-orang seperti Wisnu tidak akan mengerti itu. Sepeninggal Rani, aku duduk lama di depan meja, memandangi pantulan wajahku di kaca. Aku, Yeni Anggraini, wanita yang selama ini berdiri tegak di dunia yang dikuasai para pria, kini diguncang oleh sesuatu yang sesederhana cinta. Aku menolak merasa malu, tapi di lubuk hati, aku tahu harga diriku sedang diuji. Sore itu aku memutuskan untuk menemuinya. Aku turun dari mobil tanpa pengawalan seperti biasa. Beberapa karyawan memandangku dengan tatapan heran, bahkan sinis. Tapi aku tak peduli. Aku berjalan lurus menuju gerobak kopi itu. Wisnu, panggilku lembut. Ia menoleh, terkejut melihatku datang di jam sibuk. Bu Yeni, ada yang bisa saya bantu? Tidak, jawabku pelan. Aku cuma ingin bicara. Kami berdiri di bawah bayang-bayang pohon flamboyan yang mulai berguguran. Wisnu, kamu tahu apa yang mereka katakan tentang kita? Tanyaku. Ia menatapku dalam, lalu mengangguk pelan. Saya dengar, Bu, tapi saya tidak bisa menghentikan orang untuk bicara. Aku menarik napas panjang. Aku sudah kehilangan beberapa rekan bisnis karena ini. Mereka menganggap aku tidak profesional hanya karena sering turun ke parkiran. Wisnu terdiam lama, kemudian berkata dengan nada tenang tapi dalam,
Kalau begitu, jangan datang lagi ke sini, Bu. Biar saya yang pergi. Aku menatapnya terkejut. Pergi? Ia tersenyum kecil. Saya tidak ingin jadi alasan ibu kehilangan apapun. Saya hanya penjual kopi. Saya tidak pantas jadi beban. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari hujatan siapapun. Aku ingin marah. Ingin berteriak bahwa aku tidak peduli pada pandangan dunia. Tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Ada air hangat yang menggenang di sudut mataku. Jangan bilang begitu, Wisnu. Suaraku lirih. Kamu tidak tahu betapa berharganya kehadiranmu. Ia menunduk, menatap tanah basah di bawah kakinya. Mungkin begitu, Bu. Tapi dunia kita berbeda. Dan kadang, cinta pun kalah oleh kenyataan. Angin sore berembus lembut, menggugurkan daun flamboyan di antara kami. Aku berdiri di sana, menatap punggungnya yang beranjak pergi dengan langkah pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat kumiliki sepenuhnya. Dan di dalam hati yang mulai retak, aku tahu, cinta ini tak lagi bisa kusembunyikan di balik harga diri. Hari-hari setelah kepergian Wisnu terasa hampa. Parkiran depan kantorku kini tampak asing tanpa aroma kopi yang biasanya menenangkan. Setiap kali aku berjalan melewati tempat itu, mataku secara refleks mencari sosoknya. Gerobak kayu kecil, senyum hangatnya, bahkan suaranya yang tenang. Tapi tak ada lagi. Ia benar-benar pergi. Aku mencoba tenggelam dalam pekerjaan, menandatangani dokumen, menghadiri rapat, menerima tamu investor. Semua berjalan seperti biasa. Tapi di balik semua rutinitas itu, jiwaku terasa kosong. Aku seperti boneka yang bergerak tanpa rasa. Di malam hari, aku duduk di balkon apartemen, menatap kota Semarang yang berkelip di bawah sana, dan bertanya dalam diam, apakah semua ini sepadan? Kemuliaan harani dan kehormatan, bila akhirnya hanya menyisakan sepi. Suatu pagi saat aku tiba di kantor, suasana terasa tegang. Beberapa staf berhenti berbicara begitu aku lewat. Ada bisik-bisik yang tak sempat mereka sembunyikan. Aku tahu sesuatu sedang beredar lagi. Dan benar saja, Rani datang tergopoh-gopoh sambil membawa tablet. Bu Yeni, saya pikir ibu harus lihat ini. Di layar, tampak sebuah artikel di portal gosip bisnis. CEO tambang ternama diduga dekat dengan penjual kopi jalanan. Reputasi terguncang. Dewan komisaris gelar rapat darurat. Tubuhku menegang. Foto-foto kami terpampang di sana. Aku sedang tertawa sambil memegang kopi dari tangannya. Ia tersenyum menatapku. Gambar yang indah, tapi kini dijadikan bahan olok-olok. Komentar publik tak kalah kejam. Wanita secantik dan sekaya itu kok mau sama pedagang kaki lima? Pasti ada maksud tersembunyi. Kalau benar, pantas suaminya dulu meninggal, karma. Aku menutup layar itu, dada terasa sesak. Rani menatapku penuh empati, tapi aku hanya tersenyum pahit. Biarkan saja, Ran, mereka hanya melihat permukaannya, tidak akan pernah tahu yang sebenarnya. Namun air mata tetap jatuh diam-diam di balik senyum itu. Siang itu, aku menghadiri rapat dengan para komisaris. Ruangan dingin itu dipenuhi wajah-wajah yang menatapku seperti hakim menatap terdakwa. Bu Yeni, salah satu dari mereka membuka suara. Kami menghormati kerja keras Anda. Tapi kedekatan pribadi dengan masyarakat bawah telah menimbulkan spekulasi yang tidak menguntungkan. Kami sarankan agar Anda menjaga jarak. Aku menatap mereka satu persatu. Menjaga jarak dari manusia yang jujur, dari seseorang yang bahkan lebih bermoral dari banyak orang di ruangan ini. Sunyi, tak ada yang menjawab. Hanya tatapan tajam yang menilai, bukan memahami. Dalam hati aku tahu, mereka menertawakanku bukan karena aku salah mencinta, tapi karena aku berani menembus tembok sosial yang mereka bangun dengan keserakahan.
Malamnya aku kembali ke rumah dengan kepala berat dan hati koyak. Aku membuka lemari, mencari sesuatu yang bisa menenangkan. Dan di sudut laci, aku menemukan cangkir kertas berlogo kecil buatan tangan. Kopi terakhir dari Wisnu masih tersimpan rapi, meski aromanya telah lama hilang. Kupeluk cangkir itu seolah memeluk kenangan. Dan di tengah tangisku, aku berjanji dalam diam. Aku tidak akan membiarkan dunia menentukan siapa yang pantas untukku. Aku akan menemukan Wisnu, bukan sebagai CEO yang berkuasa, tapi sebagai Yeni Anggraini, wanita yang ingin dicintai tanpa syarat. Hujan turun deras sore itu di Semarang, seakan langit ikut merasakan getir di dadaku. Aku duduk di mobil, memandangi jendela yang dipenuhi tetesan air. Sejak skandal itu pecah, hidupku berubah. Telepon dari rekan bisnis berhenti. Undangan pertemuan dibatalkan. Bahkan beberapa karyawan memilih menunduk ketika aku lewat, takut sekadar menyapa. Dunia yang dulu ku kendalikan kini menjauh perlahan, meninggalkanku dalam sunyi yang menyesakkan, tapi aku tidak peduli. Yang kupikirkan hanya satu, Wisnu. Sudah hampir 2 minggu aku tak melihatnya. Gerobak kopinya lenyap, tak ada kabar, tak ada jejak. Aku bahkan menyuruh sopirku berkeliling beberapa titik di kota, pinggir taman, kampus, pasar kecil, tapi semuanya nihil. Lelaki itu seperti menguap dari kehidupan ini, meninggalkan aroma kopi dan kenangan yang terus menghantui. Sampai akhirnya, di hari ketiga hujan tanpa henti, aku memutuskan mencarinya sendiri, tanpa jas hujan, tanpa sopir, hanya dengan mobilku yang melaju perlahan menembus derasnya air, jalanan licin, dan setiap kali aku melihat warung kopi di pinggir jalan, aku berhenti, menanyakan namanya. Wisnu, penjual kopi keliling, pernah lewat sini? Beberapa orang hanya menggeleng, tapi seorang bapak tua di dekat stasiun Poncol sempat berkata, "Oh, itu? Pernah, Mbak. Tapi katanya pindah ke daerah bawah jembatan banjir kanal. Katanya ada tempat lebih sepi di sana." Aku melaju ke arah yang ditunjukkan, dan ketika mobilku berhenti di bawah jembatan beton besar yang lembab, mataku menangkap pemandangan yang membuat jantungku bergetar. Sebuah gerobak kopi reyot berdiri di bawah atap seng bocor. Di belakangnya, sosok Wisnu sedang menyalakan kompor kecil, berusaha menghangatkan air di tengah hujan yang menggila. Aku keluar dari mobil tanpa payung, membiarkan air mengguyur wajah dan rambutku. "Wisnu," panggilku. Ia menoleh, wajahnya tampak terkejut, antara bahagia dan bingung. "Bu Yeni, apa yang Ibu lakukan di sini?" Aku mendekat, menatapnya dalam hujan. "Mencarimu." Ia terdiam, menatapku dengan mata yang tak mampu menyembunyikan perasaan yang selama ini mungkin juga dipendam. "Saya pikir Ibu sudah melupakan saya," ucapnya perlahan. Aku menggeleng. "Aku tidak bisa, Wisnu. Mereka boleh menertawakan, boleh menjatuhkan, tapi aku tidak bisa berpura-pura kuat lagi. Aku rindu." Air hujan menetes di antara kami, bercampur dengan air mata yang tak bisa kubendung. Wisnu menunduk, suaranya serak. "Saya pergi karena ingin menjaga nama baik Ibu. Saya bukan siapa-siapa. Hanya seorang penjual kopi." Aku tersenyum di tengah hujan. "Kamu salah. Kamu seseorang yang membuatku hidup lagi." Ia memandangku lama, seolah menimbang sesuatu yang berat di dadanya. Lalu dengan langkah pelan, ia mendekat, menatapku di bawah derasnya air yang jatuh dari langit. "Mereka mungkin tidak akan pernah mengerti, Bu," katanya. "Biar saja," jawabku lembut. "Aku tidak butuh dunia untuk memahami. Cukup kamu yang tetap di sini." Dalam keheningan yang hanya diisi suara hujan, kami berdiri berdua, dua jiwa dari dunia berbeda, disatukan oleh sesuatu yang bahkan badai pun tak sanggup padamkan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu kedamaian ini belum sepenuhnya milik kami. Dunia masih mengintai, menunggu celah untuk kembali menghancurkan. Tapi kali ini aku siap, karena cinta ini bukan lagi rahasia. Ia sudah menjadi perjuangan. Sejak sore itu di bawah jembatan,
aku dan Wisnu seperti menemukan kembali ritme yang pernah hilang. Setiap pagi, aku diam-diam mengantarkan makanan untuknya, sekadar alasan agar bisa melihat wajahnya walau hanya 15 menit. Ia akan menyambutku dengan senyum sederhana. Senyum yang selalu bisa meruntuhkan benteng keangkuhanku sebagai Bu Yeni, si pengusaha sukses. Namun, semakin lama kami bersama, semakin aku sadar. Cinta kami berjalan di atas bara. Suatu pagi, ketika aku baru saja turun dari mobil, kulihat dua lelaki berpakaian seragam kantor datang menghampiri gerobak Wisnu. Nada suara mereka keras, menuduh tempat itu melanggar izin berdagang. Wisnu berusaha menjelaskan, tapi salah satu dari mereka menendang kaleng kopi hingga isinya tumpah. Aku berlari menghampiri, darahku mendidih. "Berhenti," seruku tajam. "Kalian tahu siapa yang kalian usir?" Mereka menatapku heran. Aku segera mengeluarkan kartu namaku dan berbicara dengan nada dingin yang dulu biasa kupakai untuk menundukkan lawan bisnis. "Kalian akan menyesal kalau berani mengganggunya." Setelah mereka pergi, Wisnu menatapku tanpa kata. Matanya bukan menampilkan rasa terima kasih, melainkan luka. "Kenapa kamu marah begitu?" tanyaku pelan. "Karena aku tidak ingin ibu harus membela saya seperti itu," jawabnya datar. "Saya sudah terbiasa dihina, tapi saya tidak mau ibu ikut turun ke level mereka hanya demi saya." Aku terdiam. Kata-katanya seperti cambuk yang menyakitkan. Aku hanya ingin melindunginya. Tapi mungkin caraku salah. Wisnu lalu menatap langit yang mulai cerah. "Ibu hidup di atas, saya di bawah. Dunia kita beda, dan saya takut perbedaan itu akan membuat ibu kehilangan segalanya." Aku memandangnya dengan mata berkaca. "Aku sudah kehilangan banyak, Wisnu. Tapi kehilanganmu akan jadi yang paling menyakitkan." Ia menunduk, lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau begitu, izinkan saya yang pergi sebelum dunia benar-benar menghancurkan ibu." Aku tersentak. "Jangan bicara begitu." Tapi Wisnu hanya tersenyum, senyum yang menyembunyikan perpisahan. Kadang cinta paling tulus bukan tentang memiliki, tapi tentang melindungi dari jauh. Hari itu, ia mengemasi gerobaknya tanpa menatapku lagi. Setiap langkahnya terasa seperti mencabut napas dari dadaku satu persatu. Aku berusaha memanggil, tapi suaraku tenggelam oleh bising kota. Sore menjelang malam, aku berdiri di tempat yang sama, sendirian. Di bawah jembatan yang kini kosong, hanya sisa aroma kopi yang tertinggal di udara. Jejak kecil dari cinta yang terpaksa pergi. Aku menatap langit yang perlahan gelap. Dan untuk pertama kalinya aku mengakui, mungkin benar kata Wisnu, dunia kami terlalu jauh berbeda. Tapi jika ini cara semesta mengujiku, maka aku tak akan menyerah begitu saja. Karena cinta ini bukan lagi tentang status atau harta. Ini tentang dua jiwa yang saling menyembuhkan, meski harus berpisah untuk sementara waktu. Sejak Wisnu pergi, kantor terasa sunyi. Setiap kali aku menatap jendela dari lantai 10, bayangan gerobaknya masih seolah terparkir di bawah, dengan aroma kopi yang dulu menenangkan hati. Tapi kini hanya aspal kosong dan pantulan cahaya lampu jalan yang menatapku kembali. Aku mencoba sibuk. Rapat, proyek baru, ekspansi tambang ke Kalimantan, semuanya kulakukan dengan ketelitian yang berlebihan, seolah ingin menutupi kehampaan dalam diriku. Namun, di setiap kesepian malam, aku tetap mendengar suaranya di kepalaku. "Dunia kita beda, Bu." Kata itu menghantui, menembus kesombongan yang dulu kupakai sebagai pelindung. Malam itu aku pulang lebih awal, tapi rumah terasa terlalu besar dan dingin. Foto mendiang suamiku Arman masih terpajang di ruang tamu. Tatapannya yang teduh seolah memandangku dengan belas kasih, seakan tahu bahwa aku tengah berjuang di antara cinta dan harga diri. "Maafkan aku, Mas," bisikku pelan, suaraku bergetar. Aku mencoba kuat, tapi aku rapuh lagi. Karena seseorang yang sederhana berhasil mengguncang duniaku. Teleponku berdering, memecah keheningan. Sekretaris pribadiku mengabarkan bahwa ada surat tanpa nama yang dikirim ke kantor.
Surat itu berisi foto-foto. Aku dan Wisnu di bawah jembatan sedang bicara. Di belakang foto tertulis dengan tinta merah, "Hati-hati memilih teman." Dunia sedang menonton. Tanganku bergetar. Rasanya seperti disambar petir. Aku tahu ini bukan hanya peringatan. Ini ancaman. Seseorang berusaha menjatuhkanku. Dunia bisnis tambang memang kejam. Banyak yang tak suka melihat wanita duduk di kursi tertinggi, apalagi janda yang berani mengambil keputusan tanpa restu laki-laki. Dan kini, mereka menemukan celah di hidup pribadiku. Aku menatap foto itu lama. Gambar kami tampak begitu tenang, seolah dua manusia dari dunia berbeda yang mencoba memahami satu sama lain. Tapi bagi orang lain, itu bisa jadi bahan skandal. Aku tersenyum getir. Jadi begini caramu mengujiku, semesta. Malam itu aku duduk di teras, memandangi langit Semarang yang berkelip. Suara jangkrik bercampur angin lembut, tapi dadaku tetap sesak. Aku menyalakan ponsel dan mencari nomor Wisnu tak aktif. Aku menulis pesan yang tak terkirim. Wisnu, mereka mulai menyerangku. Tapi aku tak takut. Aku akan kita buset, kehilanganmu lagi. Pesan itu kusimpan dalam draft, tanpa keberanian untuk menekan tombol kirim. Kemudian aku bersumpah dalam hati. Siapapun yang berusaha menghancurkan harga diriku, akan kubalas. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kejernihan. Aku bukan lagi wanita yang hanya bertahan. Aku akan bangkit. Dan saat aku berdiri di puncak, mereka akan tahu. Tidak ada yang bisa menjatuhkan seorang wanita yang sudah berdamai dengan rasa sakitnya. Malam semakin larut. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela. Seorang perempuan yang pernah meremehkan cinta, kini belajar arti kehilangan. Dan di balik keheningan itu, satu hal ku tahu pasti. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kebangkitanku. Pagi itu udara Semarang terasa berat. Kabut tipis menutupi jendela kantorku, seolah langit pun enggan menatapku. Aku berdiri di depan cermin, melihat pantulan diriku sendiri. Yeni Anggraini, perempuan yang dulu tak pernah takut pada apapun, kini tampak rapuh di balik blazer hitam yang rapi. Tapi di balik mata yang basah itu, aku tahu, ada bara yang sedang menyala. Aku memanggil sekretarisku Mira. Mira, aku ingin tahu siapa yang menyebarkan foto-foto itu. Ucapku pelan tapi tegas. Ia menatapku ragu. Saya sudah dengar-dengar. Mungkin dari pihak PT Arjapura. Mereka memang iri setelah kalah tender kemarin. Aku tersenyum dingin. Baik, kalau mereka ingin bermain kotor, aku akan ajari mereka cara bermain dengan elegan. Hari itu aku rapat dengan para direktur. Biasanya aku hanya bicara soal tambang, izin, dan ekspor batu bara. Tapi kali ini nada suaraku berbeda. Aku tidak hanya bicara bisnis, aku bicara tentang kehormatan. Perusahaan ini dibangun dari air mata dan kerja keras, kataku, menatap mereka satu persatu. Dan aku tidak akan biarkan siapapun menodai nama kita dengan fitnah picisan. Mulai hari ini, semua proyek baru akan kupegang langsung. Setelah rapat, aku menyendiri di balkon. Dari ketinggian itu, aku memandang ke jalanan di bawah. Tak ada gerobak kopi di sana. Tak ada Wisnu, tapi aku tahu, di suatu tempat, lelaki itu masih hidup dengan cara yang jujur dan sederhana. Dan aku di sini berjuang dengan cara yang berkelas. Beberapa hari kemudian, aku menghadiri sebuah gala dinner bisnis. Semua mata tertuju padaku. Janda yang dikabarkan punya hubungan dengan penjual kopi keliling. Aku mendengar bisik-bisik di antara meja, senyum sinis dari para istri pejabat, tatapan iba dari para rekan pria. Namun malam itu aku memilih untuk berdiri tegak. Aku mengenakan gaun hitam sederhana dengan kalung mutiara pemberian almarhum suamiku. Setiap langkahku di karpet merah seolah berkata, aku tak butuh pembelaan, aku cukup dengan keanggunanku sendiri. Ketika acara selesai, seorang pria yang pernah menjadi rival bisnis mendekat. Bu Yeni, katanya dengan nada setengah mengejek,
Katanya sekarang Anda suka ngopi di pinggir jalan ya? Aku menatapnya tenang. Benar. Setidaknya di sana aku bertemu orang jujur. Tidak seperti di ruangan penuh topeng seperti ini. Ia terdiam, wajahnya menegang. Aku tersenyum, meninggalkannya dengan elegan. Dalam perjalanan pulang, mobilku melewati sebuah taman di pinggiran kota. Dan entah kenapa aku memintanya berhenti. Di sana, di bawah pohon angsana, aku melihat bayangan seseorang sedang duduk, menulis sesuatu di atas kertas lusuh. Sekilas, aku mengenali postur itu. Wisnu, hatiku berdegup cepat, tapi aku tidak turun. Aku hanya memandang dari kejauhan. Ia tampak damai, menatap langit malam seperti dulu. Lalu angin meniupkan aromanya yang khas, kopi hitam dan debu jalanan. You were my maid. Dan di tengah kesunyian malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan membuktikan pada dunia bahwa cinta bukanlah kelemahan. Bahwa aku, Yeni Anggraini, bisa tetap berkuasa tanpa kehilangan hatiku. Bara itu kini menyala. Pelan, tapi pasti. Dan aku siap membiarkannya menjadi cahaya yang menerangi jalanku menuju kebangkitan. Sejak malam aku melihat Wisnu di taman itu, hidupku berubah arah. Ada sesuatu yang mengalir kembali dalam nadiku. Bukan sekadar kerinduan, tapi kekuatan yang lahir dari cinta yang matang dan tenang. Bukan cinta yang buta, melainkan yang membuatku berpikir jernih. Aku ingin menebus kesalahanku. Tapi kali ini, dengan kepala tegak, bukan hati yang memelas. Pagi di kantor terasa berbeda. Aku menatap jendela besar yang menghadap kota Semarang. Gedung-gedung tinggi berdiri seperti saksi bisu atas perjalanan hidupku. Dulu tak aku memandang mereka dengan kesombongan. Kini aku melihatnya dengan rasa syukur. Karena tanpa luka, aku takkan pernah belajar apa arti rendah hati. Hari itu aku mengundang beberapa wartawan bisnis untuk wawancara eksklusif. Mereka mengira aku akan membela diri dari gosip foto-foto itu. Tapi justru sebaliknya. Aku duduk dengan anggun di depan kamera dan berkata, "Benar, saya mengenal seorang penjual kopi keliling. Namanya Wisnu. Ia bukan siapa-siapa di mata banyak orang, tapi di mataku, ia adalah guru kehidupan. Ia mengajarkan saya arti kejujuran dan ketulusan. Kalau karena itu saya disebut hina, biarlah. Saya lebih bangga dicintai oleh orang sederhana yang jujur daripada dipuja oleh orang kaya yang palsu." Suasana ruangan seketika hening. Tatapan kagum dan terkejut berpadu jadi satu. Itulah kebangkitanku. Aku tidak lagi bersembunyi di balik reputasi. Aku memilih berdiri di atas kebenaran. Setelah wawancara itu, berbagai media menulis tentangku. Ada yang mencemooh, tapi lebih banyak yang memuji keberanianku. Citra janda sombong, yang dulu melekat perlahan berubah menjadi perempuan kuat yang jujur pada dirinya sendiri. Dan entah bagaimana, namaku justru semakin dikenal di dunia bisnis. Proyek besar berdatangan, investor mempercayai ketegasanku. Bahkan beberapa pejabat perempuan datang padaku meminta saran. Namun di balik semua itu, satu hal tetap menggangguku. Aku belum bertemu Wisnu lagi. Setiap sore, aku menyusuri beberapa jalan yang biasa ia lewati. Aku menanyakan kabarnya pada pedagang kaki lima lain, tapi tak ada yang tahu. Beberapa bilang ia pergi ke kampung halamannya di Temanggung. Malam itu, aku duduk sendirian di beranda rumah, menatap bulan yang menggantung di langit. Aku menggenggam cangkir kopi hitam yang kuseduh sendiri, berharap aroma itu bisa memanggil kenangan. "Wisnu," bisikku lirih, "aku tak lagi seperti dulu. Aku tak lagi menilai seseorang dari sepatunya, tapi dari langkahnya." Angin malam mengusap wajahku lembut, seolah menjawab doa yang tak terucap. Aku tahu pertemuan kami belum berakhir. Semesta hanya menunda, bukan memisahkan. Dan ketika saat itu tiba, aku ingin ia melihatku bukan sebagai Bu Yeni sang pengusaha, tapi sebagai wanita yang telah belajar mencintai dengan hati yang bersih. Malam semakin larut, aku menutup mata dengan tenang. Aku tidak lagi takut kehilangan apapun, karena kali ini aku telah menemukan diriku sendiri. 3 bulan berlalu sejak aku terakhir melihat bayangan Wisnu di taman itu. Hidupku kini berputar cepat, rapat proyek,
dan undangan dari berbagai media yang ingin menjadikanku narasumber inspiratif tentang wanita tangguh di dunia bisnis tambang. Ironisnya, semua orang membicarakan kekuatanku, tapi tak satu pun yang tahu dari mana sumbernya berasal. Dari seorang penjual kopi yang pernah kusepelekan. Pagi itu aku berada di Bandara Ahmad Yani, hendak berangkat ke Jakarta untuk menandatangani kontrak besar. Saat menunggu di ruang VIP, aku mencium aroma kopi yang anehnya begitu familiar. Aku menoleh. Di ujung ruangan, seorang pria mengenakan seragam barista sederhana sedang menuang kopi dari termos besar. Bukan dia tentu saja, tapi aroma itu menampar kenangan. Sejenak aku memejamkan mata, dan tiba-tiba air mataku jatuh. Aku mencoba menyembunyikannya dengan senyum, tapi hatiku tahu, rinduku sudah terlalu dalam. Di pesawat aku menatap jendela, langit tampak bersih birunya menenangkan. Lalu, entah kenapa, aku teringat kata-kata Wisnu saat dulu menemaniku di bawah jembatan. Kadang, Bu, Tuhan sengaja menaruh kita di tempat yang rendah agar kita bisa melihat langit lebih luas. Dan sekarang, aku duduk di atas langit itu, tapi rasanya hampa. Semua keberhasilan yang kucapai kini tak berarti tanpa satu orang yang benar-benar ingin kuceritakan semuanya. Setiba di Jakarta, setelah acara tanda tangan kontrak selesai, aku menerima sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. Bu Yeni, saya Wisnu. Maaf baru berani menghubungi. Saya di Semarang lagi mau mengurus sesuatu. Kalau ibu tak keberatan, saya ingin bertemu sekali saja. Untuk berpamitan baik-baik. Tanganku gemetar. Dunia seolah berhenti berputar. Aku membaca pesan itu berulang kali, memastikan ini bukan mimpi. Tanpa berpikir panjang, aku membalas, besok sore. Di tempat kita pertama kali bicara panjang, di bawah jembatan. Keesokan harinya langit Semarang mendung. Aku tiba lebih dulu di lokasi itu, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang krem. Bukan setelan pengusaha, tapi pakaian perempuan yang datang dengan hati. Suara langkah pelan dari belakang membuatku menoleh. Di sanalah ia berdiri, Wisnu, dengan wajah sedikit tirus, tapi matanya masih hangat seperti dulu. Gerobak kopinya kini lebih kecil, lebih tua, tapi ia tersenyum. Masih suka aroma kopi? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, menahan air mata. Selalu. Karena itu mengingatkanku pada seseorang yang mengajariku tentang hidup. Ia menatapku lama. Ada banyak hal yang tak perlu diucapkan di antara kami. Semuanya sudah tertulis di udara yang hening. Aku mau pergi jauh, Bu, katanya akhirnya. Ada investor yang mau bantu aku buka kedai kecil di Temanggung. Aku pikir, sudah waktunya aku berhenti keliling. Aku menggigit bibir. Jadi ini, perpisahan. Wisnu tersenyum tipis. Mungkin hanya jeda. Tapi kalau takdir mengizinkan, aku ingin bertemu ibu lagi. Bukan sebagai penjual kopi di jalan, tapi sebagai pria yang pantas berdiri di sampingmu. Aku menatapnya dalam-dalam. Hatiku bergetar hebat. Kalau begitu, bisikku, aku akan menunggu hari itu datang. Karena kali ini aku tahu, bukan status atau harta yang membuat seseorang pantas, tapi ketulusan hatinya. Kami terdiam lama. Angin sore membawa aroma kopi yang lembut, bercampur suara kendaraan yang lalu lalang. Di bawah langit mendung itu, aku merasa waktu berhenti sejenak. Seakan semesta memberi kami ruang untuk mengucap selamat tinggal dengan damai. Waktu berlalu tanpa aku sadari. Musim hujan datang, membasahi jalanan Semarang, membuat kota itu kembali hidup dengan aroma tanah dan kopi. Aku kembali tenggelam dalam pekerjaan, menata cabang baru tambangku di Kalimantan, mengawasi ekspor, memimpin rapat. Tapi di sela semua kesibukan itu, satu nama tetap berputar di pikiranku. Wisnu Chandra sore itu, setelah berbulan-bulan tanpa kabar, aku duduk di teras kantor. Langit memerah, dan suara hujan yang menetes di genting terasa seperti melodi kenangan. Aku menyeruput kopi hitam buatan barista kantor. Rasanya hambar. Tak ada rasa kehidupan seperti buatan Wisnu. Aku tertawa pelan, pahit tapi jujur. Kopi ini beraroma kesepian, gumamku. Tiba-tiba,
pintu kantor terbuka. Mira sekretarisku muncul dengan ekspresi campur aduk antara bahagia dan gugup. "Bu Yeni, ada tamu yang ingin bertemu. Katanya ini penting sekali." "Siapa?" tanyaku tanpa terlalu tertarik. "Namanya Wisnu Chandra." Dunia seperti berhenti berputar. Aku berdiri perlahan, napasku tercekat. Untuk sesaat aku yakin aku salah dengar, tapi sebelum sempat berpikir, sosok itu muncul di ambang pintu. Basah kuyup oleh hujan, tapi dengan senyum yang sama seperti dulu. "Mas," suaraku nyaris bergetar. "Maaf datang tanpa kabar," katanya pelan. "Aku baru kembali dari Temanggung. Kedai kopi pertamaku resmi dibuka minggu lalu. Aku ingin ibu jadi pelanggan pertamaku." Air mataku menetes begitu saja. Aku berjalan mendekat. Setiap langkah terasa berat dan ringan sekaligus. "Kamu berhasil?" Ia mengangguk, matanya hangat. "Sedikit-sedikit. Tapi kedai itu kubangun dari mimpi yang dulu ibu tanam. Ibu yang mengajarkanku untuk percaya bahwa orang kecil pun bisa bermimpi besar." Aku tersenyum di sela tangis. "Dan kamu yang mengajariku bahwa cinta bisa tumbuh dari hati yang tulus, bukan dari status." Wisnu tertawa kecil, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku jas lusuhnya, sebuah cincin sederhana dari perak, dengan batu kecil berwarna coklat di tengahnya. "Ini bukan berlian, Bu," katanya lembut. "Tapi ini batu dari tambang kecil di kaki gunung." Aku memolesnya sendiri. "Aku ingin, kalau ibu tak merasa keberatan, aku ingin melamar ibu, bukan sebagai penjual kopi, tapi sebagai lelaki yang ingin melindungi hatimu." Aku menatapnya lama. Dulu aku menertawakan cinta yang sederhana, menganggapnya tidak sepadan dengan kehidupanku yang megah. Tapi kini, di tengah rintik hujan dan aroma kopi yang menyatu di udara, aku sadar yang kucari selama ini bukan kemewahan, tapi ketulusan yang meneduhkan. Aku mengulurkan tangan, menyentuh wajahnya yang dingin oleh hujan. "Wisnu, aku tidak butuh berlian. Aku hanya butuh seseorang yang membuatku merasa hidup kembali." Matanya memanas, senyumnya merekah dalam keheningan yang sakral. Ia memakaikan cincin itu ke jariku, dan di saat itu juga, langit Semarang menumpahkan gerimis lembut, seolah turut merestui. Aku memeluknya pelan, bukan pelukan wanita yang ingin diselamatkan, tapi pelukan wanita yang sudah menemukan makna cintanya. Di tengah hujan, dua dunia yang dulu berbeda kini bersatu. Tanpa kesombongan, tanpa jarak, hanya cinta yang datang dengan cara paling tak terduga. Lewat keikhlasan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar-benar pulang. Hari itu, matahari bersinar dengan lembut, seolah ikut memberkati setiap langkahku. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih sederhana namun elegan. Tanganku sedikit gemetar saat menata kerudung. Tak percaya bahwa hari ini benar-benar terjadi. Aku akan menikah dengan Dimas. Pria yang dulu hanya ku kenal sebagai rekan kerja yang peduli, kini berdiri sebagai takdir yang Tuhan kirim untuk menambal luka hatiku. Mama datang menghampiri, matanya berkaca-kaca melihatku berdiri di depan cermin. "Kamu cantik sekali, Nak," ucapnya lembut. Aku memeluknya erat, merasakan kasih sayang yang selama ini menjadi sumber kekuatanku. "Terima kasih, Ma. Kalau bukan karena Mama, mungkin aku sudah menyerah sejak lama." Mama hanya tersenyum sambil menepuk bahuku. "Kamu berhak bahagia, Laila." Dan aku yakin, kali ini Tuhan benar-benar mengirim orang yang tepat. Ketika akad dimulai, dadaku berdebar kencang. Suara penghulu terdengar pelan namun tegas, dan detik demi detik terasa begitu panjang. Dimas duduk di hadapanku, matanya menatap penuh keyakinan. Saat kalimat sah diucapkan, air mataku tumpah tanpa bisa kutahan. Semua luka, penantian, dan doa panjang selama ini seolah menemukan titik akhirnya. Aku bukan lagi janda yang menanggung pandangan sinis orang, bukan lagi wanita yang diragukan kebahagiaannya. Aku adalah istri dari pria yang mencintaiku dengan tulus. Usai akad,
Dimas mendekat dan membisikkan sesuatu di telingaku. Aku janji, Laila, tak akan kubiarkan kamu menangis lagi, kecuali karena bahagia. Aku tersenyum, menatap wajahnya yang kini menjadi rumah tempat aku akan kembali. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Akan ada ujian, akan ada perbedaan. Tapi aku juga tahu, kali ini aku tak akan menghadapi semuanya sendirian. Malamnya, setelah tamu pergi dan rumah mulai sunyi, aku duduk di balkon, memandangi langit yang dihiasi bintang-bintang. Dimas datang membawa 2 cangkir teh hangat duduk di sampingku. Kami berbincang pelan tentang masa lalu yang telah membentuk kami dan masa depan yang akan kami rajut bersama. Dan di antara hembusan angin malam itu, aku sadar, cinta sejati bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang bertahan hingga akhir. Ketika ia pergi, langkahnya perlahan menghilang di tikungan jalan. Aku menatap punggungnya dengan senyum getir, tapi bukan karena sedih. Karena di balik kepergian itu, aku tahu, cinta ini tak lagi butuh pengakuan. Ia hanya butuh keyakinan. Dan langit sore itu menjadi saksi, bahwa aku, Yeni Anggraini, bukan lagi perempuan yang sombong dan takut mencintai. Aku telah menjadi perempuan yang berani menunggu. Dengan hati yang telah pulih, tak ada cinta yang datang dengan cara sempurna. Kadang, ia hadir dalam luka, dalam kecewa, bahkan dalam keangkuhan yang perlahan luluh oleh ketulusan. Begitulah kisah Laila dan Dimas, 2 hati yang pernah terhempas oleh masa lalu, namun justru menemukan makna cinta sejati di balik kesombongan dan pertahanan diri masing-masing. Laila, seorang wanita yang sempat kehilangan arah setelah perceraian, belajar bahwa kekuatan sejati seorang perempuan bukanlah dalam ketegarannya menyembunyikan luka, tetapi dalam keberaniannya untuk mencintai lagi, meski pernah disakiti. Dimas, pria yang dulu terlalu bangga dengan kesuksesannya, akhirnya menyadari bahwa cinta bukan soal siapa yang lebih tinggi, tetapi siapa yang lebih tulus menjaga. Mereka berdua melewati badai, cemburu, perbedaan, hingga restu yang sempat tertunda. Namun cinta yang tumbuh di antara mereka semakin kokoh karena dibangun di atas rasa saling memahami, bukan saling menuntut. Saat mereka akhirnya bersatu dalam pernikahan yang sederhana namun penuh makna, semua luka masa lalu seolah mendapat jawaban yang tenang. Bahwa setiap air mata yang pernah jatuh, ternyata sedang menyiapkan hati untuk seseorang yang benar-benar layak. Kini, hidup mereka bukan lagi tentang mencari siapa yang salah atau siapa yang sempurna, tapi bagaimana menjaga cinta agar tetap hidup meski waktu terus berjalan. Di antara senyum dan doa, Laila menyadari satu hal, bahwa Tuhan tak pernah terlambat dalam memberi kebahagiaan. Kadang ia hanya menunggu hingga hati kita siap menerimanya dengan penuh syukur. Dan di bawah langit malam yang penuh bintang, Laila berbisik dalam hati, "Terima kasih Tuhan, karena akhirnya aku mengerti. Cinta sejati bukan datang di waktu yang mudah, tapi di saat kita sudah cukup kuat untuk menjaganya."